Kalau Kang EF Seppulo bersama dengan Pak Abraham Samad mengeluarkan satu topik, ya, jangan berhenti mengejar Jokowi, bukan partai politik membaliknya, berhenti, tanda kurung, jangan mengejar Jokowi. Ada pepatah yang mengatakan, kejarlah, maka kamu bukan partai politik. Selamat datang teman-teman di obrolan atau diskusi kita di ruang publik, ya, sekolahnya publik. Bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi dari satu lapis ke lapis yang berikutnya, sampai suatu hari teman-teman bisa mencengkram, ya, diskusi itu dengan penuh ketajaman, ya, kemampuan yang sulit untuk dibantah oleh siapapun. Tentu masih menyisakan ada kemungkinan kekeliruan di sana-sini yang harus terus-menerus diperbaiki dengan pendekatan otokritik. Ya. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, teman-teman, sebelum kita bahas apa yang didiskusikan oleh Kang EF dan Abraham Samad, saya informasikan lagi, sekali lagi teman-teman yang ingin berinvestasi di IKN, masih ada kaplingan 10 kali 20, hanya dengan 1 juta rupiah, teman-teman bisa hilir mudik ya di sekitar IKN karena jaraknya dekat sekali, 10 sampai 15 menit saja, atau 10 sampai 12 ya. Silakan cek informasinya di website bukanpartaipolitik.com, sangat mudah sekali teman-teman. Baik, kita kembali di obrolan kita. Barusan saja saya melihat postingan dari Kang EF Seppulo, salah seorang yang juga saya kagumi ya, kemampuan retorika dalam berpolitik, yang menurut saya juga hanya persoalan perlu juga dipertanyakan, dikritisi apakah motif ya, motivasi atau reasoning untuk hadir dalam ruang-ruang yang mengkritisi Pak Jokowi ini memang betul-betul berbasiskan pada suatu kepentingan yang menurut kita sejalan dengan napas NKRI, atau mungkin perlu kita kasih warning sedikit dan sebagainya ya. Tapi ya sudahlah, kita juga bisa salah dalam hal ini. Nah, dalam podcast itu hadir sebuah statement, katakanlah yang dirumuskan, diformulasi dalam sebuah judul, yaitu jangan berhenti mengejar Jokowi. Jadi semacam sebuah dorongan, ajakan kepada publik yang sepakat sefrekuensi dengan beliau, yaitu jangan pernah berhenti untuk mengejar Pak Jokowi. Jadi artinya kejar, tangkap, masukkan penjara, dan coreng nama baik beliau sampai sejarah mencatat ya. Dan kemudian ada jas merahnya Rocky Gerung ya, jangan lupakan pengkhianat, begitu ya, seperti itu. Nah, sehingga ini perlu kita beri respon atau catatan. Melihat itu, saya mencoba untuk mereformulasi atau menata kembali judul itu dari jangan mengejar Jokowi menjadi jangan berhenti mengejar Jokowi menjadi berhenti dalam kurung jangan mengejar Jokowi. Artinya tidak ada yang saya kurangi, tetapi saya coba balik dia dari kata jangan ya berhenti menjadi berhenti jangan dalam kurung mengejar Jokowi. Mengapa? Jangan mengejar Jokowi karena ini kita tidak tahu ya urusannya Pak Abraham Samad dengan Pak Jokowi ini apa. Kita tidak pernah tahu karena memang ini adalah game throne ya, sebuah permainan kekuasaan yang kita tidak pernah tahu sebagai orang-orang biasa ya yang menjaga jarak dengan kekuasaan, menjaga jarak dengan istana, maka kita hanya bisa berpikir saja sebagai orang biasa untuk mengatakan bahwa itu memang pertarungan, pertempuran dari orang-orang yang pernah akrab ya. Ya, dalam politik kan begitu, bahwa politik itu tidak ada teman sejati dan tidak ada lawan sejati. Dia berubah ya, membunglonkan dirinya sesuai dengan situasi politik yang ada. Nah, itulah yang kemudian kita perlu jaga jarak. Tetapi sekali lagi memang usaha-usaha untuk menghabisi Jokowi itu sampai hari ini memang tidak pernah surut ya. Karena sekali lagi mudah sekali untuk bicara bahwa memang kekuatan-kekuatan itu sedang berkontestasi ya. Jadi sedang berkontestasi untuk agenda 2029. Ya, sekalipun sudah jauh ini kan karena memang katakanlah Jokowi, roh Jokowi itu sudah ada di dalam kabinet yang berkelanjutan itu, baik dalam konteks konstruksi
tubuh dan roh dari Prabowo ataupun juga Gibran dan kabinet-kabinet yang lain. Jadi ini sebenarnya dalam konteks ini adalah pengakuan Pak Prabowo itu tegas menyatakan bahwa ini adalah kabinet berkelanjutan, kabinet merah putih yang sama visi dan semisi dengan apa yang sebelumnya ada, di mana Pak Prabowo juga ada dalam kabinet Jokowi waktu itu. Jadi sulit untuk membantah bahwa siapapun yang hadir dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan untuk meruntuhkan dominasi kecintaan publik ya, karena sekali lagi publik ini kan bicara tentang pasar ya, konstituen yang akan kemudian membawa orang, memberikan legitimasi untuk pemerintah, untuk mengelola dengan berbagai macam kebijakan kekayaan Indonesia yang dalam peta kekayaan dunia itu masuk dalam 10 besar dengan kekuatan ekonomi dunia. Jadi ini tidak main-main teman-teman. Jadi memang ada upaya yang menurut saya bisa salah di sini. Ya, ada upaya yang sistematis untuk bisa mengcancel, ya, untuk menggagalkan, membatalkan legitimasi publik untuk agenda 2029. Kalau ada orang yang sampai hari ini mengejar Jokowi, saya kira mungkin dia akan kehabisan energi, dia akan gembos dengan sendirinya karena ya Jokowi, Prabowo, Gibran dan yang lain-lain itu punya energi yang sangat melimpah. Ibarat kalau bicara tentang deposit mineral dalam perut bumi itu ya ditambang sampai 100 tahun pun tidak habis-habisnya. Nah, inilah amunisi politik atau kekuatan politik dalam barisan kabinet merah putih itu tidak bisa dipandang enteng, apalagi kalau hanya gerakan-gerakan yang sifatnya gerakan-gerakan teatrikal, ya terjun ke laut dan kemudian berpuisi, ya omong-omong di podcast. Saya kira itu satu gerakan yang ya biasa saja sebenarnya ya. Tapi tentu tidak bisa kita sepelekan karena sekali lagi kekuatan politik itu bekerja dalam perspektif gunung es ya. Jadi di permukaan itu kecil tetapi di dalam itu begitu besar dan menggurita ya seperti itu. Nah, tapi mungkin ada orang mengatakan, lihat saja bahwa orang mulai mengangkat kasus PN ya, proyek nasional strategis nasional ya, atau proyek nasional strategis dan bicara tentang PIK ada kaitannya dengan laporan-laporan yang disampaikan oleh Abraham Samad dalam konteks PIK itu ya, yang mengatakan bahwa menyerang aguan tetapi sebenarnya sedang bermain karambol atau biliar untuk memantulkan bola kepada Pak Jokowi dalam kaitan jangan berhenti mengejar Jokowi. Nah, saya kira kalau itu yang dilakukan, saya sudah mulai mencoba untuk menarik-narik. Mengapa sampai hari ini saya menahan diri untuk tidak menghadirkan konten yang membahas tentang persoalan pagar sepanjang 30 km yang ada kaitannya dengan Pantai Indah Kapuk 2 ya, yang bicara tentang proyek strategis nasional atau nah ini yang bicara tentang adanya dugaan-dugaan korupsi yang dikatakan oleh Abraham Samad mereka memiliki satu sistem database yang siap ditekan enter tombolnya dan dipanggil data-datanya kalau dibutuhkan KPK dan sebagainya. Ya ini kan mengingatkan kita dalam perang pertempuran sengketa pilkada atau sengketa pemilu yang para pengacara selalu menyampaikan kami memiliki data berkontainer-kontainer ya, tetapi tidak mampu juga menumbangkan. Saya kira saya tidak yakin bahwa niat orang itu ingin memenjarakan Jokowi. Saya hanya yakin bahwa yang jelas ini harus dihembuskan terus-menerus untuk memberikan nokta merah ya gitu ya atau label dalam konteks teori crime, teori itu teori kejahatan ya, teori labeling teori itu supaya publik itu sedikit demi sedikit ambil perhatiannya untuk kemudian pelan-pelan mulai mempertanyakan atau ragu lah untuk terus mensupport Jokowi dan kemudian mengambil satu final decision atau keputusan akhir untuk kemudian mengalihkan dukungannya kepada pihak-pihak yang nanti diarahkan sometime ya suatu waktu ya. Jadi menurut saya apapun yang dilakukan upaya untuk mengejar Jokowi itu sebenarnya ya hanya sedikit merem, paling tidak direm dulu pengaruh ya. Ini karena sekali bicara tentang fenomena bubble ya, fenomena gelembung dukungan publik yang secara fenomenal, secara realitas itu hadir di depan mata kita ya, di depan pagar rumah Pak Jokowi, bukan hanya dalam konteks kehadiran publik secara domestik, tetapi juga
secara internasional yang rindu untuk melihat suatu fenomena anomali politik dalam konteks dukungan publik terkait dengan seorang yang mantan ya gitu ya, yang sudah tidak menjabat lagi secara sudah tidak aktif lagi untuk menjabat sebagai seorang presiden, tetapi pengaruhnya sangat besar sampai hari ini. Jadi kalau saya rasa kita akan ikut saja bergelombang bersama dengan teman-teman yang tentu juga kita apresiasi juga ya. Ya kali-kali mereka ada sisi benarnya sehingga kita perlu belajar banyak dari mereka. Tapi kalau tidak, ya kita mesti ingatkan juga ya. Ya saling mengingatkan lah. Bisa saja kita juga keliru di sini ya. Namanya juga kita sedang menguji hipotesis kita ya, menguji tesis-tesis dari rekan-rekan yang percaya bahwa Jokowi ini bicara tentang persoalan adanya kalau dalam bahasa Abraham Samad adalah perusak demokrasi ya, perusak uh, kualitas politik di Indonesia ya, pemerintahan dan sebagainya. Nah, disinilah yang ingin kita tegaskan bersama-sama teman-teman bahwa kalau saya mau meminjam tesis yang pernah disampaikan dalam satu pidato Barack Obama yang mengatakan tentang underline terkait dengan sebuah sindrom yang disebut dengan sindrom Hazy memory ya. Hazy memory yaitu ingatan yang mengabur ya. Nah, jangan sampai mereka-mereka yang sedang mengejar Jokowi ini lupa pada ingatan sejarah ya, bahwa mereka juga pernah dikejar ya. Mereka pernah dikejar dan sekarang kalau sudah mau mengejar, saya kira sebenarnya tidak punya energi lagi sebenarnya, tapi ya udahlah, bagaimanapun juga setiap orang punya ruang kebebasan untuk menyampaikan sesuatu ya. Nah, jadi jangan lupa bahwa upaya-upaya untuk mengejar Jokowi, Jokowi itu punya kalkulasi politik bahwa tidak mungkin dia turun dari 10 tahun, dia sadar benar dalam kalkulasi politik akan ada orang yang akan terus mengejar dia. Nah, Jokowi akan membawa mereka kemana-mana. Justru saya sedang mencurigai, jangan-jangan munculnya PIK ini, munculnya pagar itu, itulah sebenarnya dokumen yang sedang dibukakan ya, karena mungkin adanya tikungan-tikungan yang sudah terjadi yang tidak on the track dalam konteks apa yang menjadi bargaining position ya untuk kebaikan NKRI. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana ceritanya. Secara prinsip bukan partai politik mau mengatakan jangan, bukan jangan berhenti, tapi berhenti dalam tanda kurung jangan ya mengejar Jokowi. Fokus saja perhatian, dukung pemerintah yang ada ini. Pada tahun 2029 silakan berkompetisi lagi dan biarkan publik menentukan pilihan, menentukan pikirannya dan menentukan rasa ya, menaruh harapan pada pemimpin yang mana, bukan partai politik.